نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Orang kaya dimuliakan karena kekayaannya di hadapan orang tersebut, di luarnya, di belakangnya, apa yang orang bilang sama dia? Kayaknya pesugihan deh. Kayaknya tuh apalagi kalau yang kaya perempuan. Perempuan Viara tuyul. Saya sih gak pernah kepikiran lihat orang kaya kayaknya pelihara tuyul. So ikut sekalian saya muliakan. Nih ya, orang tuh gak ada yang lebih dimuliakan sama orang daripada ulama. Betul gak? Pernah gak lihat orang ada yang lebih dimuliakan daripada, sekarang daripada Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Daripada Hubaba Nur. Ya nih, pernah lihat orang sampai segitunya sama seseorang lebih kayak Habib Umar bin Hafid. Ya Allah, orang tuh sama Habib Umar, Masya Allah, Masya Allah. Yang habis bisa salaman sama Habib Umar, tangannya sampai gak mau disalamin sama orang. Sayang katanya, kenapa gitu? Biar saya salaman sama anak istri saya. Jadinya kesian anak istri saya, mereka gak bisa salaman sama Habib Umar, bisa salaman sama tangan yang habis salaman sama Habib Umar. Kan begitu tuh, luar biasa. Gak ada yang bisa muliain orang lebih daripada ilmu. Teman-teman saya sekalian, ya kayak yang di depanmu ini loh. Cantik kagak. Baik kagak juga, biasa aja. Ya kan ya? Ahli ibadah biasa aja juga. Teman-teman saya sekalian, apa yang bikin dia sampai kamu mau datang dari jam 6 pagi gitu ya tadi? Maksud saya, kangenmu itu loh karena apa? Ilmu. Tahu saya, tahu. So ikut sekalian saya bilang, gak ada yang lebih memuliakan seseorang daripada ilmu. Begitu kan ya? Apalagi nih, fadilahnya ilmu. So ikut sekalian yang saya muliakan, orang tuh nuntut ilmu nih, sakit bisa sehat. Makanya dulu ada ceritanya Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Beliau bilang, saya hari itu sakit kepala. Cuman saya ingat hari itu ada majelis maulid. Ada majelis maulid dan ada muzakarah, maksudnya majelis ilmu habisnya majelis maulid. Dia bilang saya karena sakit kepala berat banget, ya ampun berdiri aja tuh susah banget. Akhirnya saya bilang udah dah nggak usah ngaji, saya emang nggak bisa ngaji gitu. Dia bilang saya baringan di tempat tersebut. Terus saya ingat ucapan abah saya. Abah saya yang adalah guru beliau ya, Habib Ahmad Asghaf. Beliau pernah bilang majelis ilmu itu yunasyitul badan, bikin sehat, bikin seger badan. Gitu. Jadi saya habis ingat itu, justru nih sehatnya kamu ada di sana. Saya pun berdiri, dia bilang itu kayak hampir-hampiran nggak bisa berdiri karena sakit yang luar biasa. Saya paksain, sampai nyampe di majelis saya duduk, dia bilang 5, 10 menit, 15 menit, saya pun lupa sama sakit saya, sembuh, sehat seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Majelis ilmu. Ya kan? Bikin kita sehat teman-teman. Insya Allah. Sehatnya bukan cuma badan mudah-mudahan. Sehat akal, sehat hati kita. Amin. Kita niatin juga buat yang sakit-sakit dari keluarga kita. Jadi kalau ada yang sakit-sakit dari keluarga kita, mohon izin mau hadir majelis dulu.
Gimana sih kamu ada yang sakit? Kan yang sakit ada yang jagain yang lain. Saya hadir majelis, niat dengan hadir majelisnya saya, mudah-mudahan jadi cepat sehat, jadi obat buat yang sakit ini. Gitu ya. Karena memang itu salah satu fadilahnya menuntut ilmu. Kemudian sedikit sekalian, fadilah yang berikutnya nyambungin hati. Ini juga nggak kalah besarnya nih fadilah yang satu ini. Nyambungin hati sama siapa? Sama para ulama-ulama sahib sanad. Jadi silsilah ilmu ini teman-teman bukan main-main ya. Jadi nggak bisa. Dengan ini kamu jadi pembeda. Kalau mau ngaji tuh nyari ulama-ulama yang punya sambungan ilmu, silsilah ilmu. Jadi ilmu ini ada silsilahnya teman-teman. Silsilahnya enggak akan ketemu yang lebih indah, yang lebih bagus, yang lebih murni daripada silsilahnya ilmu. Sedikit sekalian saya muliakan, diturunkan dari Allah lewat malaikat terbaik, pimpinan para malaikat namanya Jibril. Turunnya kepada manusia paling indah, khairu man yamshi ala qadam, seindah-indah manusia yang pernah menapakkan kakinya di atas muka bumi, namanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada khairul qurun, para sahabat Nabi Muhammad, diturunkan kepada tabi'in, seindah-indah kurun sesudah para sahabat, disampaikan kepada para tabi'in melalui ulama sampai kepada zaman kita sekarang ini teman-teman sekalian. Saya bukan siapa-siapa. Saya Halimah Ali terus orang Indramayu. Anak Aba Umi saya, bukan siapa-siapa. Sedikit sekalian yang saya muliakan, akan tetapi saya menerima ilmu dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dari Hubabah Nur, dari Habib Zain bin Smith, dari Hubabah Maryam bin Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Saya menerima ilmu dari Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Saya mendengar ilmu dari Habib Abdullah bin Syihabuddin. Saya mendengar ilmu dari Hubabah Bahiyah. Saya mendengar ilmu dari orang-orang mulia. Saya mendengar ilmu dari Hubabah Zahra. Saya mendengar ilmu dari para Hubabah, dari para habaib, orang-orang mulia. Saya mendengar ilmu dari Kiai Haji Maimun Zubair yang berguru langsung kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya berguru kepada orang-orang mulia-mulia. Saya berguru kepada Habib Hasan bin Muhammad Baharun. Berguru kepada ulama demi ulama. Saya mendengarkan langsung dari mereka. Bukan sebentar. Saudaraku sekalian saya muliakan, 12 tahun lamanya. Saya mendengarkan dari mereka. Saya rasa cukup untuk menjadi tali yang dapat menyambungkanmu menuju silsilah mulia sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saya bukan orang mulia, tapi mata saya memandang wajah orang-orang mulia. Yang kalau benar niatmu hadir, kalau benar cara pandangmu terhadap saya, akan tersambungkan pandangan ini kepada orang-orang mulia di atas saya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini yang saya harapkan dari kehadiran kita di majelis-majelis ilmu. Ini yang saya harapkan dari kita bersama-sama. Makanya kalau ditanyain gitu, offline, online, tetap beda gitu. Offline itu istilahnya tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada air, debu pun boleh dipakai bersesuci. Akan tetapi selagi mata masih bisa saling memandang, ada sambungan yang mudah-mudahan tersambungkan. Dan sambungan ini harapannya enggak putus sampai mahsyar. Sambungan ini harapannya enggak putus sampai mizan.
Sambungan ini harapannya nggak putus sampai sirat. Sambungan ini harapannya nggak putus sampai surga. Sampai kita sungguh-sungguh bisa menatap lekat wajah Sayyiduna Muhammad. Sambungan ini mudah-mudahan nggak putus. Sampai kita bisa menatap lekat wajah Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, wajah Imam Al-Haddad, wajah Faqihil Muqaddam, wajah orang-orang mulia yang selama ini kita senantiasa sebut nama-nama mereka di majelis-majelis kita. Wajah Syekh Abu Bakar bin Salim, wajah Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus Al-Akbar, wajah para ulama-ulama, wajah Imam Syafi'i. Kita pengen tahu wajah Imam Syafi'i, wajah Imam Ghazali. Kita pengen bisa pandang wajah-wajah mereka-mereka ini. Wajah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita pengen ketemu. Teman-teman selama ini cuma dengar ceritanya. Alangkah nikmatnya di hari akhirat nanti Allah izinkan kita untuk memandang wajah mereka-mereka itu. Wajah Habibana Ali Habsyi. Saudaraku sekalian, saya muliakan silsilah ini. Ini yang diharapkan dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Jangan biarkan putus. Gimana caranya Ustazah biar kejaga? Sambungin hatimu sama mereka. Sambungin hatimu sama mereka. Dan fadilah terakhir yang mau saya sampaikan, banyak ya, banyak. Cuman saya ambilin poin-poinnya aja nih. Sambungan terakhir yang saya sampaikan dengan kita duduk di majelis ilmu, banyak yang menjadi penyebab husnul khotimah. Duduk deh di majelis ilmu. Udah duduk aja. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Kata Allah dalam hadis kutsinya, dengan duduk kamu di majelis ilmu yang di situ ada orang-orang baik, kamu yang belum baik bisa jadi baik berkat perkumpulan tersebut. Gitu. Bisa jadi benar dengan perkumpulan tersebut. Bisa dapat syafaat dari yang hadir di perkumpulan tersebut. Dan itu yang kita harap. Dengan kita duduk di majelis ilmu, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Ya Allah, jadikanlah ijtima' kami ini, perkumpulan kami ini hasilnya, buahnya kematian kami dalam husnul khatimah. Itu yang kita harapkan teman-teman sekalian, dan merupakan fadilah daripada kita menuntut ilmu ini. Nah, gimana nih biar semua fadilahnya tuh jangan sampai lepas dari kita? Dua aja. Nggak banyak-banyak saya mau sampaikan, cuman dua aja teman-teman. Satu, jaga niat. Itu terus saya akan sampaikan kepada teman-teman ini setiap awal majelis ya. Makanya kita di awal-awal majelis kita nanti itu pasti kita baca niat tuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa, itu kan buat memperbaharui niat lagi. Kita duduk di sini bukan kepengen dianggap sebagai cie-cie, soleha, gitu kan? Enggak gitu. Atau buat sekedar pelarian habis sumpek di rumah, enggak gitu. Ya, atau mau jadi ustazah buat suami saya. Gitu kan? Enggak gitu juga teman-teman. Akan tetapi niat kita duduk di majelis ilmu bukan nyari ridha Allah, nyari rahmat Allah, nyari pahala di sisi Allah, nyari kedekatan dengan Nabi Muhammad, nyari kedekatan dengan orang-orang soleh, ngebenerin cara berpikir. Itu tadi yang udah disampaikan, ngapusin dosa-dosa kita, gitu kan ya, menyebabkan turunnya hujan rahmat di sisi Allah SWT. Itu yang kita cari, hubungan yang panjang terus sampai di akhirat. Itu yang kita cari, sambungan hati, itu yang kita cari. Ilmu yang manfaat, bikin kita jadi benar cara berpikirnya, ilmu yang manfaat, bikin kita jadi ngerti caranya jadi hamba Allah SWT yang saleh. Ada banyak, urusannya pokoknya akhirat. Nah itu, niatnya mesti benar, bukan karena sebab-sebab duniawi. Kemudian yang berikutnya yang harus kamu benerin adalah adab. Itu harus benar-benar kamu jaga. Adab kamu, akhlak kamu,
Pekerti kamu di majelis ilmu itu yang harus terus-terusan kamu jaga, teman-teman. Itu yang harus terus-terusan kamu jaga. Jangan merasa paling solehah di majelis ilmu, jangan. Jangan merasa kamu yang terbaik nih andai. Kalau nggak karena saya nih kayaknya majelisnya jadi lain gitu rasanya. Karena saya hadir nih makanya ini. Jadi agak-agak khusyuk gimana gitu kan kayak. Jaga adabmu, jaga tampilan. Adab tuh dohir batin. Adab dohirnya teman-teman sekalian. Jangan datang dalam keadaan BB, bau badan. Kan begitu ya? Mengganggu yang ada di sekelilingmu, gitu kan? Adab dohir, bajunya yang benar. Kan begitu? Itu adab dohir kita gitu. Kemudian teman-teman sekalian, adab dohir kita juga. Untuk tingkah kita duduk tuh yang benar begitu ya. Maksudnya dalam artian sandaran boleh Ustazah. Ya kalau emang ada sandaran yang kamu sandarin gak apa-apa. Jangan sandaran sama orang aja. Iya, gitu. Adabnya dijagain, jangan angkat telepon di majelis, begitu kan ya? Apalagi suaranya kenceng, apa? Wah kedengeran nih, Ustazah lagi ngajar. Garam, di tempatnya. Nyari garam, nelpon bininya. Gitu kan, adab kita mesti dijaga gitu. Teman-teman sekalian, para ulama adabnya luar biasa. Sampai ada yang mau buka halaman aja tuh. Dia bilang pelan-pelan, saya takut uzijul Imam Malik. Katanya Imam Syafi'i alaihi ridwanullah. Ma'asyrab kudamal Imam Malik. Saya gak akan pernah berani minum di hadapan Imam Malik. Udah, kalau sama saya gak apa-apa, minum gak apa-apa. Saya takut aja, ngaji dehidrasi. Papa boleh. Jadi itu teman-teman sekalian, adab kita mesti dijaga, adab dohir dan yang lebih penting lagi adab batin. Adab batin hatimu itu loh, hatimu harus beradab. Kepada apa? Kepada ilmu yang saya sampaikan. Jangan sampai yang, ya itu kan orang dulu. Jangan sampai tuh ada hatimu tuh ada perasaan-perasaan, ya ngomong memang gampang, Ustazah lain lagi tuh masalahnya. Ustazah aja sih gak pernah ngerasain. Jangan, jagain hatimu, nerima ilmu tuh kayak yang yakin dengan kebenarannya dan juga mengagungkan pada ilmu tersebut gitu. Jangan denger Robi Adawiyah sholat setiap malam 1000 rakaat. Robi Adawiyah tuh mah. Ada orang zaman sekarang. Jangan gitu, hatimu tuh kayak yang Masya Allah, mudah-mudahan saya dikasih kenikmatan beribadah seperti kenikmatannya Robi Adawiyah. Tuh adab hati kita. Enggak kalah penting adab terhadap yang mengajarkan ilmu kepadamu. Gitu ya. Ana abad man allamani walau harfan wahidan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya adalah budak untuk seseorang yang sudah mengajarkan kepada saya satu huruf. Beradab gitu. Jangan banding-bandingin. Jangan. Kamu ngaji di sini, nerima ilmu dari saya, ya udah nerima ilmu dari saya. Jangan suka ngebanding-bandingin. Ustazah Halimah nih saya sebenarnya seneng sih, cuman kayak yang terlalu banyak bercandanya gitu loh. Kayak yang gimana gitu, mendingan tuh kayak Ustazah itu loh khusyuk. Jangan teman-teman, jangan pernah ada banding-bandingin gitu. Kalau kamu ngerasa nggak srek sama seseorang, jangan hadir di majelisnya, itu lebih afdol. Itu katanya katanya Imam Ghazali dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, atau Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid. Nah itu beliau nyampein, kalau kamu nggak bisa beradab bohir batin sama guru kamu, jangan deket-deket sama beliau. Udah, kenapa gitu? Takut laknat yang diturunkan lebih banyak daripada berkat yang kamu dapatkan. Kamu ngarepin duduk di majelis ilmu, ngarep berkahnya majelis ilmu, tapi dengan hatimu nggak beradab kepada gurumu tersebut, bawaan suuzon mulu, gitu ya, sama gurunya. Nah itu takutnya justru nggak dapat berkahnya,
Gitu teman-teman saya sekalian. Ih sombong ustadzanya nggak mau salaman. Itu aja. Jangan, masalahnya bukan apa teman-teman, majelisnya masih banyak. Yang hadirnya banyak, kalau disalamanin semua ya Allah, kebayang. Kebayang. Iya, nggak apa-apa lah, kita saling lihat-lihatan gini aja kan udah enak nih ya. Atau yang nggak bisa lihat, dengerin suara saya secara langsung gini kan enak ya. Ya biar suaranya nggak merdu-merdu amat juga, tapi lumayan lah gitu. Menenangkan hati. Baik teman-teman saya sekalian, adab. Itu juga termasuk adab dengan apapun yang ada di majelis. Gitu ya, kamu nggak dapat snack misalnya gitu, beradab. Kamu nggak dapat air misalnya, beradab. Kamu nggak dapat tempat duduk, beradab. Jangan kemudian tuh enak aja baru datang belakangan tuh padahal tuh. Siapa sih itu baru datang belakangan? Dimasukin ke depan, itu siapa tuh? Itu Ustazah Halimah. Oh, ya masa saya suruh duduk di belakang? Belakangnya jadi depan. Kan begitu ya? Jadi gitu teman-teman sekalian, beradab. Beradab sama majelis, beradab sama yang ngajarin, beradab sama ilmu yang diajarkan, beradab sama semua yang hadir di majelis, insya Allah membuat kamu semakin kamu beradab, semakin banyak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam dirimu itu, insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa akhir majelis bersama-sama. Ya Rabbana tarafna. Taubata li kulli hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani. Ajma amin ya Rabbi isma fadlan wa judan manna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam Rabbi alaihi addal habib wa alihi wa sahbi walhamdulillahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatihul qabul tawmi kulli sulus rasyan dahiran wa batinan. Fatihul lana wa qulubana qalibana mal huda wa afal qina wa ridha waligin. Yaftan afdal arifin yakhtimna bil husna radin anna fi khairin wa afiya la hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.